Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Fili Filarwal di sini. Pada hari ini gue bakal ngebahas tentang kapan persidangan perkara dalam hukum acara pidana itu dinyatakan telah memasuki pokok perkara. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan itu diatur dalam bab 16, bagian ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu undang-undang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada keputusan. Antara lain, pertama itu pemeriksaan identitas terdakwa. Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 121 menjelaskan bahwa pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, ini nanti dikecualikan untuk persidangan terkait anak ya, yang memang diaturnya di SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana salah satu ciri khasnya SPPA itu adalah peradilannya tidak dibuka untuk umum. Nah, kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan jalan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan juga pekerjaan. Pemeriksaan ini nanti dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara. Untuk memastikan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pihak yang memang harusnya didakwakan gitu. Jadi benar, baik itu dari surat dakwaan, terus habis itu berita acara perkara, terus habis itu juga dari aslinya, secara realnya orangnya sama. Terus yang kedua itu kita masuk ke pembacaan dakwaan. Nah, ketua sidang nanti akan memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kalau misalnya di hukum acara perdata ini sebenarnya setelah mediasi itu memang disuruh bacakan surat gugatan, seandainya tidak berhasil ya mediasinya ya. Dan ini persis kok sama jadi pembacaan dakwaan. Nah, dalam proses pemeriksaan acara biasa, penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan oleh penuntut umum atas permintaan ketua sidang. Fungsi dari pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan requisitoir. Yang ketiga tuh apa? Yang ketiga tuh eksepsi. Eksepsi ini dia bisa dibilang kayak bantahan, tangkisan gitu. Jadi eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan. Jadi ini lebih ditujukan kepada yang formilnya gitu. Nah, jadi keberatan-keberatan yang kita sampaikan ini lebih ke arah cacat formil yang dilakukan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Misalnya, kasus terkait dengan waris, atau misalnya jangan, kayak sengketa-sengketa yang urusannya ke arah pengadilan militer, terus ternyata diselesaikan di pengadilan negeri, itu sudah terkait dengan kewenangan absolut. Atau hal-hal yang bersifat penipuan atau pemidanaan, tapi merujuk pada suatu surat keputusan menteri atau ya bisa surat keputusan menteri atau surat keputusan gubernur gitu. Itu nggak bisa misalkan kita masukkan ke pengadilan negeri, tapi itu masuknya ke pengadilan tata usaha negara. Itu kewenangan absolut. Misalnya juga ternyata kasus pembunuhan di daerah Jakarta Selatan begitu, tapi dia didakwa atas pembunuhan tadi dan dimasukkan berkas dakwaannya itu di pengadilan negeri Tangerang, kan itu sudah salah. Itu maksudnya nanti kewenangan relatif, di mana memang pengadilan yang berwenang itu adalah pengadilan tempat di mana terjadinya suatu tindak pidana, atau tempat di mana paling banyak saksi-saksinya. Itu juga diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu selanjutnya yang keempat itu apa? Keempat itu pembuktian. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sebelum ini gue sudah pernah membahas pembuktian. Jadi mungkin kalian bisa search di Lawtalk ID ini terkait dengan pembuktian, apa itu pembuktian, tujuan dari pembuktian terbalik itu apa, penjelasannya bagaimana, itu kalian bisa search. Nah, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dan majelis hakim berpedoman pada alat bukti dalam memutus perkara. Alat bukti itu apa aja? Alat bukti itu ada di pasal 184 ayat 1. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu. Setelah itu masuk ke pembacaan surat tuntutan. Ini kita masuk ke pembacaan surat tuntutan.
Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Setelah pembuktian, baru deh kita masuk ke penuntutan. Nah, di penuntutan ini nanti ada apa? Ada pledoi. Pledoi ini ada namanya pembelaan. Nah, setelah dibacakan tuntutan, giliran terdakwa tadi dan penasihat hukumnya ya, untuk membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir. Setelah semua ini sudah dilewati, masuklah dalam putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi nanti kemungkinan besar itu putusan ada 3, putusan bebas, putusan lepas, dan juga putusan pemidanaan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka eksepsi merupakan pengajuan keberatan atau pembelaan atas cacat formal pada surat dakwaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Pengajuan keberatan ini berada saat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan. Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan. Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Jadi menyimpulkan dari penjelasan tersebut, pemeriksaan perkara pidana di persidangan itu dinyatakan telah memasuki pokok perkara dimulai setelah eksepsi ditolak oleh hakim, artinya dan mulai pembuktian sampai dengan putusan hakim. Jadi ketika eksepsi itu ditolak oleh hakim, itu baru kita bisa sebutkan telah masuk pokok perkara. Sebenarnya buat apa sih kita perlu paham ini? Nanti tuh ada urusannya ke pra-peradilan, karena di pra-peradilan tuh ada pasal di mana yang mengatakan pra-peradilan itu kan batal, akan gugur ya, terkait dengan gugatannya atau tuntutannya, apabila persidangan aslinya itu sudah disidangkan. Nah, itu nanti bisa loh dibahas kembali. Namun, sampai saat ini, hanya itu yang pengen gue sampaikan, yaitu kapan sih disebut awal mula dari masuk ke dalam pokok perkara di peradilan pidana. Oleh karena itu, kalau kalian punya pertanyaan atau apapun itu, silahkan komen di bawah. Dan kalian bisa sampaikan aspirasi kalian, kritik kalian, atau mungkin ada topik yang pengen kalian bahas di sini. Gue bakal coba untuk menjawab semaksimal mungkin dan memberikan jawaban yang menurut gue bisa menambah informasi kepada kalian. Salam demokrasi.